Pemirsa DPR telah memberikan persetujuan atas usulan Komisi Pemilihan Umum terkait anggaran pemilu 2024. Total anggaran yang dibutuhkan 76,6 triliun rupiah. Ketua KPU RI Hasyim Asyari memaparkan jumlah tersebut pencairannya dibagi per tahun anggaran dari mulai 2022 hingga 2024. Untuk tahun 2022, KPU membutuhkan sekitar 8 triliun rupiah atau sebesar 10,52%. Untuk tahun 2023, Hasyim menyebut KPU membutuhkan anggaran sekitar 23,8 triliun dengan persentasenya 31,12%. Sementara untuk 2024, KPU membutuhkan anggaran sebesar 44,7 triliun rupiah dengan persentase 58,36%. Dia juga merinci keperluan apa saja dari sejumlah anggaran yang dibutuhkan KPU. Anggaran tersebut dibagi ke dalam dua komposisi, yakni untuk kegiatan tahapan dan dukungan tahapan pemilu 2024. Dan pemirsa, ada pun rincian anggaran pemilu 2024 dari dua komponen di atas berdasarkan data yang diperoleh KPU di RI diantaranya. Ya, tahapan pemilu yang mencapai 63 triliun lebih termasuk pemutakhiran data pemilih dan verifikasi peserta pemilu. Lalu ada juga dukungan tahapan pemilu termasuk gaji dan operasional perkantoran. Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog bersama anggota Komisi 2 DPR RI, Bang Rifki Karsyayuda, juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom bersama kami, Komisioner KPU periode 2022-2027, Bu Betty Epsilon, dan peneliti Perludem, Mas Heroik Pratama. Selamat sore, Bu Betty dan juga Mas Hero. Selamat sore. Baik, Selamat sore, Mbak April. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sore. Saya ke Bu Betty terlebih dahulu. Bu Betty, ini bagaimana persiapan KPU dalam mempersiapkan pemilu serentak di tahun 2024 yang rencananya tahapan prosesnya sudah dimulai tahun 2022 ini? Iya, berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017, maka tahapan seyogianya akan kita mulai nanti tanggal 14 Juni 2022. Jadi 20 bulan sebelumnya, Mbak. Dan saat ini kami sedang mempersiapkan sekaligus melakukan komunikasi intensif dengan pembuat undang-undang, karena dalam undang-undang sendiri kita juga diminta untuk berkonsultasi sebelum menetapkan PKPU terkait dengan tahapan anggaran dan program, dan juga tentu proses penganggarannya di DPR RI. Baik, yang paling terdekat agendanya apa ini, Bu Betty? Dalam waktu dekat nanti bersama Pak Rifki, atas nama Komisi 2 nanti akan kita lakukan rapat apa istilahnya RDP ya Mbak, untuk kami penyelenggara pemilu bersama pemerintah, untuk kan kita sudah konsinyering berkali-kali, dan mudah-mudahan kalau tidak geser waktunya akhir bulan ini kita akan melakukan RDP untuk pembicaraan terkait dengan dua hal tadi yang sudah disebutkan, yaitu tentang anggaran, dan yang kedua adalah terkait dengan tahapan program dan kegiatan pemilu 2024. Baik, kalau tadi Bang Rifki sudah menjelaskan apa saja anggaran yang dikucurkan untuk pemilu 2024 ini, dan juga diceritakan kalau sudah dikompres begitu. Kalau dari penyelenggara pemilu sendiri, sebenarnya seperti apa sih pemikirannya bahwa anggaran 76 triliun ini bisa cocok dan pas untuk bisa diberikan di pemilu 2024 nanti? Ya, tadi sudah sampaikan oleh Pak Rifki bahwa komponen 76 sekian triliun itu untuk 3 tahun anggaran di 2022, 2023, dan 2024. Apa komponen terbesar dari 76 triliun tadi? Yang terbesar adalah 44%-nya, hampir setengahnya itu adalah untuk kepentingan badan ad hoc kita, yang jumlahnya nanti mendekati hari H sekitar 8 juta warga kita yang akan membantu KPU dalam hal ini menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS. Nah, untuk badan ad hoc sendiri menyerap hampir 44%. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang kami pikirkan sejak 2014, 2019 itu memang anggaran untuk pekerja ad hoc itu masih sama Mbak, sekitar 550 ribuan begitu ya. Kalau kita membandingkan dengan 2014,
masa tahapan pileg dengan pilpres itu berjarak. Jadi mereka tetap diberikan honor untuk 2 kali kegiatan, pilpres dan juga pileg gitu dengan harga 550 begitu ya. Sementara di 2019 sebenarnya mereka mengerjakan beban yang cukup luar biasa, tapi anggarannya 1. Oleh karena itu kami mengeksplor begitu, kemudian melakukan simulasi kira-kira berapa yang paling pantas tapi masih bisa diterima gitu ya secara argumentasi untuk teman-teman kita di badan ad hoc ini. Karena mereka cukup besar jumlahnya, sehingga ketika dikalikan 3 kali lipat, maka anggarannya memang menyerap 44% dari anggaran kita. Baik, jadi ada 44% dari anggaran ini yang mana diperuntukkan untuk petugas KPPS ad hoc ini untuk bisa ya lebih sejahtera lah dibandingkan periode-periode sebelumnya. Saya ingin tanya tanggapan dari Mas Heru. Mas Heru melihat hal ini, anggaran melonjak begitu tajam, tapi peruntukannya jelas dan transparan, 44%-nya untuk petugas ad hoc, seperti apa? Iya, pertama kalau berangkat dari evaluasi pemilu serentak 2019 lalu, ya, ada salah satu kajian yang dilakukan oleh teman-teman di UGM, Lintas Disiplin, median beban kerja petugas pemilu itu berkisaran 20 sampai dengan 22 jam dalam 1 hari pemungutan suara. Namun sebelumnya dia sudah menyiapkan TPS, dan di malam harinya sebelum hari pemungutan suara, dia menunggu TPS karena ada logistik yang datang, dan di hari H kita juga menyaksikan pengalaman 2019 lalu dengan serentak 5 surat suara itu, proses penghitungan suara di TPS itu tidak bisa selesai cepat gitu ya. Sampai kemudian ada yang dini hari dan juga sampai dengan pagi hari. Nah, hasil evaluasi dan juga kajian kami di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, salah satu hal yang kemudian untuk memberikan penguatan kepada anggota KPPS kita, selain tadi juga sebetulnya Undang-Undang 7 2017 mengatur syarat umur dan lain sebagainya, salah satunya adalah insentif honor tersebut harus ditingkatkan bagi anggota KPPS karena memang bekerja dalam 1 hari penuh itu melelahkan seperti itu. Kenaikan 3 kali lipat belum cukup, Mas Heru? Saya kira kenaikan 3 kali lipat itu sudah cukup bagi anggota KPPS kita untuk pemilu serentak 2019 mendatang, 2024 mendatang seperti itu. Karena ada hal lain yang mungkin Anda kritisi dari anggaran yang sudah dibuka ke publik? Ya, salah satu hal lain yang mungkin yang perlu kita cermati, misalnya kan ada tahapan kampanye yang kemudian seingat saya dari diskusi yang dilakukan oleh KPU dan juga Komisi 2 itu akan diperpendek seperti itu. Nah, artinya mungkin beban logistik di sana bisa jauh lebih ditekan. Sebagai contoh, memang Undang-Undang 7 2017 itu kan mengatur alat peraga kampanye dan juga iklan kampanye di media massa cetak dan elektronik itu dibiayai oleh negara. Salah satunya seperti itu. Nah, apakah kemudian dengan adanya pengurangan masa waktu tahapan kampanye ini bisa berimplikasi juga terhadap efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh KPU ataupun Bawaslu dalam proses kampanye tersebut. Nah, artinya memang hal ini perlu kita cermati kembali. Kemudian apakah dengan adanya perubahan waktu tahapan kampanye yang lebih sempit bisa berdampak terhadap efisiensi anggaran pemilu kita khususnya bagi KPU dan juga Bawaslu. Baik, ada kritikan ini Bu Betty soal adanya anggaran di kampanye. Apakah ada perubahan kali ini atau mungkin bisa ditekan lagi? Ya, pembiayaan yang diatur oleh negara dalam hal ini misalnya pembuatan iklan kampanye itu hanya untuk 21 hari. 21 hari karena sudah diatur dalam ketentuan. Jadi kalau masa kampanyenya nanti apakah 90 hari, 75 hari, 120 hari, tentu tidak terlalu mempengaruhi secara signifikan. Karena 21 hari tetap menjadi bagian dari masa kampanye yang akan ditetapkan. Terutama untuk pembiayaan di media massa dalam hal ini pemasangan iklan. Nah, untuk APK, peraga kampanye, saya rasa juga tidak mempengaruhi signifikan juga, Mas Heroik, karena masa kampanye tetap ada, bahwa kemudian jumlahnya kapan dipasang, itu kan menurut saya tidak mempengaruhi jumlah itu. Tapi Mbak April, sebenarnya anggaran yang sudah ditetapkan itu juga untuk persiapan Pilpres jika ada putaran kedua. Itu sekitar hampir 19%. Jadi angkanya cukup besar dan juga tadi sudah sampaikan juga ada APD sekitar 6,07%. Baik, sudah ada dana cadangan untuk Pilpres putaran kedua begitu ya. Tapi menarik tadi yang dikatakan Mas Heru mengenai bagaimana alat kampanye ini juga masih ditanggung oleh KPU atau penyelenggara, oleh negara begitu. Bang Rifki ada tanggapan tidak, seharusnya seperti apa mengenai alat kampanye dan juga bagaimana aturan dalam berkampanye? Apakah masih perlu untuk ditanggung dari penyelenggara? Ya kalau kita ingat kenapa norma itu muncul, itu kan sebetulnya karena kita ingin mengatur
alat peraga kampanye yang selama ini tentu tidak imbang antar satu partai dengan partai yang lain, antar satu caleg dengan caleg yang lain. Caleg yang punya uang yang tidak terbatas tentu bisa menggunakan sedemikian rupa ya alat peraga kampanyenya. Nah, karena itu aturan yang sudah kita atur dalam rangka menertibkan semua ini, memberikan keadilan bagi para peserta pemilu, menurut saya tetap kita pertahankan. Tinggal mungkin karena dinamika perkembangan politik ya, terutama media campaign-nya juga semakin berkembang antara 2019 dan 2024. KPU saya pikir juga perlu mencermati misalnya bagaimana memfasilitasi kampanye melalui media sosial dengan cukup masif gitu. Yang itu tentu selain variannya berbeda, bisa jadi juga nanti anggarannya bisa dilakukan efisiensi dan efektivitas gitu. Nah, saya juga ingin tanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Betty ya, terkait dengan Pilpres putaran kedua yang angkanya itu hampir 20% dari anggaran yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Nah, karena itu penting bagi publik mengetahui bahwa angka 76 triliun itu sama sekali bisa saja tidak digunakan semua. Karena banyak variabel yang akan menentukan apakah angka itu akan digunakan keseluruhan atau tidak misalnya. Salah satunya adalah dinamika politik menjelang Pilpres. Kalau memang Pilpres itu nanti berlangsung hanya satu putaran, kendati memang ketentuan di dalam konstitusi kita menyebutkan pemenang pemilihan presiden itu harus mendapatkan suara minimal 50% lebih dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, itu cukup kecil peluangnya, tetapi kemudian kan kemungkinan-kemungkinan ini masih cukup terbuka gitu. Nah, termasuk juga penghematan jika biaya-biaya non-elektoral April tadi seperti APD gitu, pembangunan gedung, penyediaan sarana transportasi bagi para penyelenggara itu tidak dihandle langsung oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi bisa dihandle oleh kementerian lembaga yang memiliki kewenangan atas hal tersebut, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR dan lain-lain. Bahasa awamnya mungkin yang kalau pemirsa MNC News Now sekarang melihat atau menyaksikan tayangan ini 76 triliun anggaran, dan tadi ternyata tidak semuanya 100% akan habis jika ada mungkin kemungkinan-kemungkinan yang tidak terjadi seperti Pilpres putaran kedua begitu. Lalu sisanya ini sistemnya seperti apa, dikembalikankah ke negara atau seperti apa begitu? Dikembalikan karena dalam Undang-Undang Keuangan Negara seluruh dana yang tidak terpakai di dalam APBN itu menjadi sisa anggaran yang kita sebut dengan silpa. Itu nanti bisa dianggarkan untuk APBN tahun berikutnya untuk kepentingan seluruh pembangunan yang ada di Republik ini. Jadi tidak mesti dikembalikan ke KPU, karena KPU sudah nggak butuh pasca 2024 angka sebesar itu. Jadi nanti bisa di-switch untuk berbagai kepentingan sesuai dengan kebutuhan. Itulah fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPR melalui badan anggaran dengan pemerintah melalui Menteri Keuangannya. Oke, baik. Kita belum membahas bagaimana mekanisme peruntukan anggaran-anggaran ini akan langsung dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Begitu kita akan bahas sesaat lagi. Pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di MNC News.